Kalau orang cerdas nggak akan sembarangan ngomong. Kalau orang cerdas butuh riset dan mendukung data yang ada. Kalau orang cerdas bisa belajar dari beberapa kejadian sebelumnya. Jadi teman-teman jangan mudah terhasut, mendingan belajar dari fakta-fakta yang ada daripada cuman menerima omongan yang nggak jelas yang membuat kita semakin bingung. Smart people, orang-orang pintar, maju terus, semangat, jangan putus asa. Selamat pagi sahabat Excellent, kembali lagi dengan saya di channel Excellent Bar. Apa kabar smart people, apa kabar orang-orang pintar? Kembali lagi saya akan mengutarakan seperti itu. Karena apa, kita harus jadi orang yang smart. Jangan mau dibodohin dengan hal-hal yang nggak jelas. Jadi gini, saya tidak pernah menantang orang menyalahkan orang pakai milad putih, nggak ada. Saya nggak pernah menyalahkan, satu. Yang kedua, kita itu harus cerdas dalam istilahnya memikirkan apakah benar omongan-omongan orang yang merasa sok tahu, yang merasa bahwa dirinya itu paling pintar itu benar-benar nyata, real. Dan orang itu diselidiki dulu, orang itu tuh latar belakangnya bagaimana, jadi burung berapa. Jangan cuman katanya, jangan cuman manipulasi oleh beberapa orang yang nggak jelas. Jadi saya ingin mengajak teman-teman supaya teman-teman paham ya, teman-teman paham, tidak termanipulasi sama hal-hal yang endingnya sebenarnya sama, endingnya tetap larinya kemana? Ke materi. Saya selama saya buat vlog, saya tidak pernah terlalu over nawarin pakan tinggi, enggak. Karena kalau misalnya saya nawarin pakan tinggi, itu tergantung dari kebutuhan burung. Jadi nggak perlu teman-teman itu mikir berat-berat mau makan tinggi apa milad putih. Kalau burungnya susah birahi ya tetap harus pakai pakan tinggi. Kalau saya berani sumpah itu. Dan terjadinya beberapa burung, banyak burung bukan beberapa, coba selidiki dengan benar. Jangan katanya orang. Kalau katanya orang ini nanti jadi konyol kita, ikut-ikutan. Kemarin pakai pakan tinggi, sekarang gara-gara ada sesuatu pakai pakan rendah, pakai milad polos. Boleh, nggak ada masalah, asal selama burungnya berkembang. Nah kalau berkembangnya cuman gacor aja itu gampang. Mau di milad polos juga bisa gacor, tinggal caranya. Tapi kalau untuk burung-burung yang susah birahi juga susah tetap. Nah, fungsi pakan tinggi adalah menaikkan birahi dan kegacoran. Jadi jangan sampai salah paham teman-teman itu, nanti saya dibilang komersil. Saya nggak pernah kok nawar-nawarin selama yang pada saring nih di WA saya. Apa saya nawarin pakan? Ini pakan saya bagus, nggak pernah. Saya nggak pernah nawarin. Buat apa nawar-nawarin? Toh pakan tinggi di luar sana juga banyak, ada yang pakai plastik, ada yang pakai fancy, ada yang. Nah, cuman kita harus nalar, harus buka open mind supaya jangan mau dibohongin sama hal-hal yang nggak bener gitu loh maksudnya. Kalau saya ngomongin kol sama brokoli, coba simak kol sama brokoli, saya berani bersumpah, saya membuktikan itu pengaruhnya apa, itu ada satu. Yang kedua itu ilmiah, bukan cuman asal nyocot, bukan cuman asal ngomong kayak sok tahu gitu loh. Itu tuh ada dasarnya ilmiah, bukan dasarnya ngawur. Wong yang ada penyelidikannya malah disalahin, ada risetnya loh malah disalahin, malah brokoli sama kol ditentang. Sementara yang cuman ngomong aja, bacot aja, belum ada buktinya banyak aja nggak ada. Yang jadi paling berapa toh? Ini kadang-kadang buat aku tuh agak jengkel, jadi saya buat vlog ini. Saya biasanya untuk buat vlog di tempat saya tidak males dengan hal kayak gini sih. Kopi dulu lur.
Jadi intinya coba simak terjadinya konslet. Kita ngomongin nih Wonosobo Wisageni ya. Wisageni itu pakannya juga pakan tinggi. Dari awal proses terjadinya dulu sebelumnya kayak apa saya tahu. Terus kita ngomongin Labet Zaidan yang labet fenomenal awal itu pakainya Fresh Milk Solo, itu pakan tinggi. Arnold, Nuklir itu pakai pakan tinggi, pakai fancy lobet. Jadi Nuklir itu fancy lobet, terus pindah ke tempat saya, ganti pakan tinggi tempat saya. Granat, bahkan sampai terakhir burung itu pindah tangan masih pakan tinggi. Sempat sudah millet putih di tempat saya, terus lepas saya angkat pakai pakan tinggi lagi. Jadi coba teman-teman selidiki, coba kalau pengen tahu kebenaran nih, selidiki aja 10 burung konslet yang teman-teman kenal dan baik dengan dia. Coba tanyain, ada nggak yang pakai pakan tinggi? Banyak. Yang pakai millet putih ada nggak? Ada. Jadi apa salahnya pakan tinggi sama millet putih? Nggak ada masalah dengan itu gitu loh. Nah kadang-kadang kayak gitu dijadikan permasalahan, terus merasa bahwa nanti aku nyerang yang suka pakai millet putih. Nggak ada masalah di tempat saya, dan semua penjelasan yang dijelaskan di situ itu udah semua diomongin di tempat saya, coy. Udah semua, coba dicek di tempat saya. Kalau runtut satu-satu tuh udah kelihatan semua gitu loh, ada semua di tempat saya. Jadi teman-teman jangan sampai dihasut dengan hal kayak gitu. Kayak ngomongin betina tuh ya, ini saya terpaksa agak senggol sedikit ya. Betina bisa main, dari dulu saya bilang kalau jantan bagusnya sih ya main di rumah aja, gacorin di rumah aja. Bisa gacorin di lapangan kalau ada waktu. Kalau betina enaknya tanpa harus konslet bisa gantang. Itu udah tak omongin sudah lama, kuno. Jadi, sama aja gitu loh maksud saya. Tapi saya nggak peduli orang mau ngomong apa sih. Yang jelas saya niatnya tulus berbagi, bukan istilahnya niat yang jatuhin orang dengan cara seperti ini seperti itu. Saya cuma tidak pengen pemula ini bingung dengan statement-statement yang bahwa ngapain ada orang jualan pakan tinggi segala macem gitu kan. Bahkan mereka bilang polos aja udah cukup. Ya cuman lama tahapnya sampai ke titik double. Kalau cuman gacor itu pakai polos aja bisa sampai titik gacor. Berapa lama itu bisa. Saya bisa buktiin kok kalau pakai polos bisa gacor. Tapi nanti sampai ke titik double-nya yang pusing, itu bakalan lama. Kalau untuk burung-burung yang memang tipenya susah birahi, makanya harus tahu ada beberapa karakter burung, jadi harus cocok juga dengan karakter burungnya. Bukan masalah cocok-cocokan hoki-hokian, ini enggak. Ini kita harus ngamati. Kalau orang pemain vector pun ada yang harus pakai pakan tinggi, harus pakai pakan rendah. Apa harus polos semua? Dulu zaman dulu vector terkenalnya millet putih polos. Tapi ini punya saya kelowor, hariannya pakan tinggi. Gitu loh. Jadi tergantung burungnya. Burung ngering-ngering aja dipakan millet polos ya nggak duduk-duduk, digantang ngering, ngejar lawan. Begitu dikasih pakan tinggi duduk. Lah ini aja yang betina aja seperti itu. Kok malah pakan tinggi disalahin itu dari mana? Mungkin teman-teman yang punya pengalaman di betina juga ngalami, harus dihamin dinaikkan, terus harus di pakan tinggi rutin gitu, karena memang tahapnya dia mungkin birahinya belum cukup. Tapi endingnya tetap nanti ketika sudah numpuk dan sudah cukup, semua millet polos. Mau ngomong apa aja semua millet polos. Jadi ini bukan hoax sebenarnya bahwa orang jualan pakan tinggi itu asal-asalan, enggak. Om Adi PRC juga itu dia tahu bener. Om Ari Bejo beberapa juga pakai pakan tinggi. Orang-orang lama juga pakai pakan tinggi. Ini salahnya di mana dengan pakan tinggi gitu loh? Kenapa dipermasalahkan? Dan kita nggak mau nentang kok, yang mau pakai millet polos monggo-monggo aja. Nikmati aja prosesnya. Nikmati aja.
kalaupun ada perkembangan seminggu 2 minggu, kalau burung dipakan stabil di seminggu 2 minggu itu bisa berubah kalau caranya benar. Berubah dalam arti berubah ke gacor aja, lebih gacor. Tapi sampai tahap ke konslet atau sampai tahap ke double itu bukan sesuatu yang mudah, coy. Jangan dikira itu semua gampang. Itu yang pada ngomong-ngomong aja kan kelihatan. Kalau bener apa enggaknya sebenarnya dibaca aja kelihatan. Buktiin aja, jadi bener apa enggak itu buktiin aja. Coba selidiki dulu apa yang terjadi di sekitar Anda yang simpel. Coba tanya-tanya, sering muter-muter. Dulu saya 2 tahun belajar muter-muter, tahu mana yang pakai millet polos. Kayak saya di Om Balepa pakainya millet putih, di tempat lain pakainya ada yang pakai pakan tinggi. Nah, cuman tanya enggak jadinya berapa lama gitu loh. Jadi sebenarnya selama pakan tinggi itu porsinya enggak ngawur, itu enggak ada masalah. Kalau di tempat dingin cenderungnya lebih tinggi. Pakai millet polos bisa nggak? Bisa, cuman lebih lama dan proses perubahannya belum tentu gitu loh. Nah, kayak burung-burung yang pada jadi itu coba selidiki satu-satu supaya teman-teman nggak terhasut sama hal-hal yang nggak pas. Saya di sini cuma mau ngasih tahu buat para teman-teman yang memang belum mencapai titik konslet. Kayak kemarin Magis di di daerah Subang juga pakainya pakan tinggi sama. Bukan bohong-bohongan. Enggak, buat apa kita bohongin harus pakai tinggi, buktinya sudah banyak. Kok disalahin tuh tujuannya apa? Kalau supaya orang mencari attention dan akhirnya masuk ke sana. Nggak ngaruh buat saya. Nanti juga orang membuktikan kok tahu kebenarannya seperti apa gitu ya. Moga-moga sharing saya saat ini, grundelan saya saat ini bisa jadi manfaat buat teman-teman, supaya teman-teman nggak salah paham, supaya yang pakai pakan tinggi sekarang gini nih, ada satu contoh lagi lucu. Udah di pakan tinggi, ketika udah enak malah dipolos. Yang terjadi burung itu mesti hilang gacor. Nggak percaya boleh dibuktiin. Saya sudah sering nyoba seperti itu. Ini fakta real bahwa ketika burung udah di pakan tinggi dipolosin, dia butuh penyesuaian lagi untuk sampai ke titik gacor, butuh lama lagi. Itu loh ya, teman-teman juga harus paham itu supaya nggak jadi masalah kedepannya dalam merawat burung. Itu dulu celoteh saya, semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Salam minor, masuk akal.